Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang atom, ion, dan molekul. Sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang partikel. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi atau zat. Terdapat 3 jenis partikel, yaitu yang pertama adalah atom, kemudian yang kedua ion, dan yang ketiga adalah molekul. Baik atom, ion, dan molekul, ketiganya merupakan satuan terkecil dari suatu zat. Ketiganya disebut dengan partikel. Nah, partikel inilah yang nantinya menjadi penyusun dari benda mati maupun makhluk hidup. Baik, pembahasan pertama kita mulai dari atom. Perhatikan gambar berikut ini. Tubuh makhluk hidup atau tubuh manusia ini tersusun dari miliaran atom-atom yang berikatan satu dengan yang lain, tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Misalnya, tulang kita yang tersusun dari atom-atom dari unsur kalsium, fosfor, dan oksigen. Begitu juga dengan anggota badan yang lain juga tersusun oleh atom dari unsur tertentu. Selain pada makhluk hidup, benda mati seperti kayu, plastik, air, dan sebagainya juga tersusun dari partikel-partikel. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah salah satu contoh benda mati. Pada benda ini terlihat tersusun oleh banyak partikel. Jika diambil satu partikel, maka satu partikel ini disebut dengan atom. Kemudian atom ini tersusun oleh bagian-bagian yang disebut dengan subatom. Nah, penggambaran atom ini sebelumnya mengalami perkembangan teori atom. Jadi, kita akan bahas dulu tentang perkembangan tentang teori atom. Perkembangan teori atom pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Demokritus. Ilmuwan yang berasal dari Yunani ini mengemukakan bahwa benda yang ada di alam ini tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian teori yang dikemukakan Demokritus ini masih sederhana, sehingga seiring dengan berjalannya waktu berkembanglah teori-teori atom yang sangat signifikan. Nah, perkembangan teori yang pertama ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Dalton. Dalton mengemukakan teorinya tentang atom, bahwa atom itu merupakan sebuah bola pejal. Bola pejal itu adalah bola yang padat, kemudian ini merupakan bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Setiap unsur terdiri dari atom yang sama satu sama lain. Unsur yang berbeda, maka atomnya juga berbeda. Nah, kemudian dilanjutkan dengan teori atom yang berikutnya, yaitu teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Thomson ini mengemukakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif. Kemudian di tempat-tempat tertentu ini terdapat elektron yang bermuatan negatif. Thomson menggambarkan bahwa atom ini seperti kismis yang terdapat dalam roti. Nah, kemudian disempurnakan lagi teori yang berikutnya, yaitu oleh Ernest Rutherford. Pada dasarnya Ernest Rutherford ini menyempurnakan pendapat dari J.J. Thomson. Menurut Rutherford, atom merupakan bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan juga pusat masanya. Sedangkan elektron ini berputar mengelilingi intinya. Kemudian Rutherford juga mengatakan bahwa di dalam intinya ini juga terdapat sub yang disebut dengan neutron. Kemudian disempurnakan lagi teori yang keempat dikemukakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti yang menjadi pusat massa dan juga pusat muatan positifnya. Sedangkan elektron ini bergerak di sekeliling intinya, yaitu bergerak di lintasan tertentu atau disebut dengan orbit. Nah, kemudian inti atom ini tadi selama elektron mengelilingi inti, elektron ini tidak memancarkan energi. Nah, kemudian
setelah Niels Bohr berkembanglah teori-teori atom modern yang dipakai sampai dengan sekarang ini. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan dari perkembangan teori atom kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian dari atom. Atom ini merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Kemudian atom tersusun dari subatom yaitu berupa proton, kemudian elektron dan neutron. Kemudian ketiga subatom ini memiliki sifat-sifat antara lain yang pertama, proton memiliki sifat bermuatan listrik positif, sedangkan elektron memiliki sifat bermuatan negatif dan neutron memiliki sifat yang netral. Selanjutnya, atom ini terdiri dari 3 jenis. Jadi, kita mengenal ada 3 jenis atom. Yang pertama yaitu atom netral, kemudian yang kedua ada atom positif, dan yang ketiga atom negatif. Atom dikatakan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi, ketika jumlah proton dan elektronnya sama, maka atom dikatakan netral. Yang berikutnya, atom dikatakan bermuatan listrik negatif apabila suatu atom menangkap elektron dari atom lain. Maka terjadilah kelebihan elektron, sehingga jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah protonnya. Maka dikatakan atom tersebut bermuatan negatif. Yang berikutnya kita akan lihat atom yang bermuatan positif. Atom dikatakan bermuatan positif apabila suatu atom kehilangan elektron atau melepaskan elektron. Jadi, ketika melepaskan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron, sehingga jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Maka atom tersebut menjadi bermuatan positif. Baik, yang berikutnya kita lanjutkan dengan model atom. Kita akan lihat pada unsur periodik, tabel unsur periodik, kita mengenal bahwa di nomor atom yang pertama adalah atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini digambarkan modelnya adalah seperti ini. Karena nomor atomnya 1, maka atom hidrogen ini mempunyai 1 buah proton dan juga 1 buah elektron. Kemudian kita akan lihat contoh yang lain. Yang kedua, misal atom helium. Atom helium ini nomor atomnya 2, maka atom helium ini memiliki 2 proton dan juga 2 elektron. Yang berikutnya, contoh yang ketiga adalah atom litium. Karena nomor atomnya 3 pada tabel periodik, maka atom litium ini mempunyai jumlah proton 3, jumlah neutronnya 3, dan jumlah elektronnya juga 3. Nah, inilah penggambaran dari model atom beberapa unsur. Selanjutnya kita akan lihat notasi atom. Perhatikan pada tabel berikut ini. Jadi, suatu atom ini dilambangkan dengan menyatakan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Ini dinyatakan dengan menggunakan notasi atom. Nah, notasi atom ini dilambangkan dengan X, kemudian A dan Z, di mana X ini menyatakan lambang unsurnya, kemudian Z ini menyatakan nomor atomnya, sedangkan A ini menyatakan nomor masanya. Kita akan lihat salah satu contohnya, misal untuk atom helium. Notasi atom helium ini akan menunjukkan nomor atom dan nomor masanya. Perhatikan, He, kemudian ini 4, ini angka 2. Untuk atom helium ini angka 2 menunjukkan nomor atomnya. Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah protonnya, sedangkan angka 4 ini menunjukkan nomor masanya. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan juga neutron. Sehingga dari notasi atom He 42 ini, maka karena atom helium ini netral, maka kita dapatkan jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya, yaitu nilainya 2. Sama dengan nomor atomnya. Kemudian untuk jumlah neutronnya ini kita dapatkan dari nomor massa dikurang jumlah protonnya. Nomor massanya 4 dikurang 2 karena jumlah protonnya 2, maka kita dapatkan jumlah neutronnya adalah 2. Baik, kita akan lihat untuk contohnya pada
atom berikut ini. Yang pertama adalah fosfor. Fosfor mempunyai nomor atom 15 dan nomor massa 31. Maka fosfor ini memiliki jumlah protonnya adalah 15, kemudian jumlah elektronnya juga 15, sedangkan jumlah neutronnya adalah 31 dikurang 15, jadi didapatkan jumlah neutronnya adalah 16. Sedangkan yang kedua untuk silikon, ini nomor atomnya 14, nomor massanya adalah 28. Jadi silikon mempunyai jumlah proton 14, jumlah elektronnya sama juga 14, dan neutronnya adalah 28 dikurang 14, sama dengan 14 neutronnya. Nah ini karena kenapa jumlah proton dan elektronnya sama? Karena atom-atom ini tadi masih merupakan atom yang netral. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang konfigurasi elektron. Seperti kita ketahui bahwa elektron-elektron itu tersusun pada orbit-orbit atau lintasannya yang mengelilingi inti, atau orbit-orbit atau lintasan ini disebut juga dengan kulit. Nah, perhatikan pada setiap kulit ini ada beberapa, maksudnya setiap kulit ini mempunyai jumlah elektron yang berbeda-beda. Kita lihat dulu. Untuk kulit yang paling dekat dengan inti ini disebut dengan kulit K. Kemudian kulit yang berikutnya yang kedua yaitu adalah kulit L. Yang berikutnya adalah kulit M, dan seterusnya. Nah ini elektron-elektron ini disusun pada kulit-kulitnya ini menunjukkan konfigurasi elektronnya. Jadi konfigurasi elektron ini merupakan susunan elektron-elektron dari suatu atom yang didasarkan pada orbit atau kulitnya. Nah untuk pengisian elektron-elektron pada setiap kulitnya ini tidak sembarangan, tetapi ada aturan tertentu. Nah kita akan lihat bagaimana cara penyusunan elektronnya. Ini untuk pengisian jumlah elektron ini menggunakan rumus 2n kuadrat. Jadi setiap tingkatan atau setiap kulit tadi mempunyai jumlah elektron maksimum dengan menggunakan rumus 2n kuadrat, di mana n ini adalah nomor kulitnya. Sebagai contoh kita akan lihat kulit yang paling dekat dengan inti ini disebut kulit pertama. Ini adalah kulit K. Maka nomor n-nya adalah 1, sehingga kita dapatkan jumlah elektron maksimum pada kulit K adalah 2n kuadrat. Jadi 2 dikali 1 dikuadratkan, maka didapatkan jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Yang berikutnya kulit L. L ini adalah kulit yang nomor 2, maka jumlah elektron maksimumnya 2n kuadrat, ini 2 dikali 2 dikuadratkan, maka 2 dikali 4. Kita dapatkan elektron maksimumnya adalah 8 untuk kulit L. Nah ini bisa dilihat, jadi kulit L maksimum 8 elektron. Yang berikutnya kulit M. Kulit yang ketiga berarti 2n kuadrat, ini 2 dikali 3 kuadrat kali 9 berarti 2 dikali 9. Maka kita dapatkan jumlah elektron maksimum untuk kulit M itu adalah 18 elektron. Berikutnya misal kulit yang berikutnya adalah kulit N, ini 4, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 2 dikalikan 4 kuadrat, maka 2 dikali 16. Didapatkan jumlah elektron maksimum pada kulit N ini adalah 32 elektron. Nah jadi untuk konfigurasi elektronnya mulai dari kulit K sampai dengan kulit N adalah 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Baik, kita akan lihat ada peraturan khusus untuk masing-masing kulitnya. Nah, ini peraturan khusus kita akan lihat khusus di kulit M. Ada pengecualian, yaitu kulit yang ketiga. Tadi pada kulit M tadi jumlah elektron maksimumnya adalah 18, tetapi ini ada aturan khusus. Kita akan lihat ketika jumlah elektron yang tersedia itu lebih dari atau sama dengan 18, maka di kulit M itu dituliskan atau ditempatkan 18 elektron. Tetapi jika jumlah elektron yang tersisa itu adalah lebih dari atau sama dengan 8 dan kurang dari 18, maka dituliskan 8. Nah ini kita akan lihat contohnya seperti berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Contoh, ini konfigurasi elektron. Untuk yang pertama, lambang unsurnya adalah hidrogen. Jadi nomor atomnya 1, maka konfigurasinya hanya terisi pada kulit K 1. Helium, karena 2 elektron, maka di kulit K saja 2. Dan seterusnya, misal Li,
Ini konfigurasinya 2 di kulit K, 1 di kulit L. Ingat, pada kulit K maksimum cuma 2. Di kulit L maksimum cuma 8. Nah, selanjutnya di kulit M, ini kan tadi maksimum 18. Maka kita akan lihat di aturan tertentunya tadi, kita mulai dari kalium. Kalium nomor atomnya 19. Maka konfigurasinya adalah di kulit K2, kulit L8. Kemudian di sini kan tadi sisanya masih 9, tetapi kita tidak bisa menuliskan angka 9 di sini meskipun kulit M bisa menampung sampai 18 elektron. Kenapa? Tadi ada aturan ketika elektron yang tersisa itu lebih dari 8 tetapi kurang dari 18, maka tetap ditulis 8. Nah, jadi ini kita tuliskan 8, sisanya masih 1, maka kita tuliskan pada kulit N. Begitu pula dengan kalsium. Nah, ini adalah konfigurasi elektron untuk 20 unsur pertama. Selanjutnya, pada tabel periodik ini unsur-unsur ditempatkan pada nomor golongan dan nomor perioda. Nomor golongan ini ditunjukkan oleh elektron valensi. Elektron valensi yaitu jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Contoh, pada litium, kulit terluar yang terisi adalah kulit L, ini terisi 1, maka angka 1 inilah yang menunjukkan elektron valensi. Contoh yang lain misal pada klor. Klor ini kulit terluarnya adalah kulit M, terisi 7 elektron, maka 7 ini menunjukkan elektron valensi. Nah, elektron valensi ini menunjukkan nomor golongannya. Selanjutnya yang kedua adalah nomor perioda. Nomor perioda ditunjukkan oleh jumlah atau banyaknya kulit yang terisi elektron. Contoh, hidrogen hanya 1 kulit yang terisi di kulit K saja, maka nomor perioda hidrogen ya 1. Contoh yang lain misal nitrogen. Nitrogen ada 2 kulit yang terisi yaitu kulit K dengan kulit L, maka nomor periodanya adalah 2. Selanjutnya, contoh yang lain kalium. Kalium ini ada 4 kulit yang terisi, maka nomor periode kalium adalah 4. Nah, kita ambil contoh, salah satunya misal argon. Argon ini mempunyai nomor atom, kita lihat di sini argon nomor atomnya adalah 18. Maka konfigurasinya adalah tadi 2, 8, 8. Nah, sehingga kita akan melihat untuk nomor golongannya. Pada kulit terluar adalah di yang ketiga ini, kulit terluarnya terisi 8. Maka elektron valensinya 8. Sehingga nomor golongan untuk argon itu adalah 8, sedangkan untuk nomor periodenya karena jumlah kulit yang terisi 3, maka nomor periodenya adalah 3. Nah, bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang ini tadi pengisian golongan dan periode. Ada pengecualian untuk unsur helium. Helium ini elektron valensinya 2. Kalau berdasarkan aturan tadi, nomor valensi merupakan menunjukkan nomor golongan. Tetapi untuk helium, meskipun nomor elektron valensinya 2, tetapi dia tidak masuk ke dalam golongan 2, tetapi masuk ke dalam golongan 8. Nah, kenapa? Karena helium ini termasuk ke dalam golongan gas mulia. Jadi dimasukkan ke dalam golongan 8. Yang lainnya ini disesuaikan dengan elektron valensinya. Lanjut, yang berikutnya kita akan lihat kestabilan atom. Berdasarkan konfigurasi elektron ini, kita akan melihat bahwa yang namanya unsur-unsur ini biasanya di alam ada yang ditemukan dalam keadaan stabil dan ada yang tidak stabil. Jadi atom-atom ada yang dalam keadaan stabil dan tidak stabil. Nah, unsur-unsur atau atom-atom yang ditemukan dalam keadaan stabil ini apabila jumlah kulitnya ini terisi penuh pada kulit terluarnya. Contoh, kita lihat helium. Helium kulit terluarnya ini 2, ini terisi penuh, maka helium ini termasuk ke dalam atom yang stabil. Nah, kemudian contoh yang lain adalah yang terisi penuh neon. Ini pada kulit terluarnya terisi penuh 8, maka dikatakan neon ini juga stabil. Contoh yang lain adalah argon, ini juga terisi penuh 8 di sini, maka dikatakan ini atomnya stabil. Jadi atom itu dikatakan stabil apabila atom yang semua orbitalnya terisi penuh oleh elektron, sehingga tidak ada orbital yang kosong. Nah,
Untuk orbital yang terisi penuh ini tadi menandakan kestabilan suatu atom karena strukturnya tidak akan mudah berubah. Jadi bagaimana supaya atom-atom yang ini tidak stabil menjadi stabil? Maka supaya atom mencapai kestabilannya, atom-atom ini tadi harus menangkap elektron atau melepaskan elektron. Nah, ketika suatu atom sudah melepas atau menangkap elektron, maka terjadilah atom yang bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Nah, jadi ketika suatu atom ini melepaskan atau menangkap elektron, maka terjadilah kekurangan atau kelebihan elektron sehingga menyebabkan suatu atom menjadi bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Ion ada dua macam. Yang pertama disebut dengan kation. Kation adalah ion yang bermuatan listrik positif karena atomnya melepaskan elektron, maka menjadi bermuatan positif. Yang kedua, ketika suatu atom menangkap elektron, maka dia menjadi kelebihan elektron sehingga bermuatan listrik negatif, disebut dengan anion. Baik, kita akan lihat proses pembentukan kation dan anion. Yang pertama, proses pembentukan kation atau atom yang bermuatan listrik positif. Contohnya adalah litium. Litium nomor atomnya adalah 3, maka konfigurasi elektronnya adalah 21. Nah, ini belum terisi penuh, maka dikatakan atom litium tidak stabil. Supaya menjadi stabil, maka litium ini harus melepaskan satu elektron ini tadi. Sehingga ketika satu elektron dilepas, maka litium menjadi kelebihan muatan positif 1. Jadi protonnya ada 3, kemudian elektronnya tinggal 2 karena tadi sudah dilepas 1, sehingga menjadi bermuatan listrik positif yang dinamakan dengan kation, yaitu Li+. Artinya ion Li ini bermuatan listrik positif 1. Baik, contoh yang berikutnya untuk pembentukan anion. Pembentukan anion kita akan lihat contohnya adalah atom Cl. Atom Cl nomor atomnya 17 hingga konfigurasi elektronnya adalah 287. Nah, di kulit terluar ini hanya 7, maka belum stabil, sehingga supaya mencapai kestabilan ini supaya terisi penuh, yang dilakukan Cl adalah menangkap satu elektron menjadi 8 di sini sehingga menjadi stabil. Nah, karena atom Cl ini menangkap satu elektron, maka atom Cl menjadi kelebihan muatan negatif 1 sehingga menjadi bermuatan listrik negatif. Karena bermuatan listrik negatif, maka atom ini tadi menjadi anion, yaitu anion Cl-, artinya bermuatan listrik negatif 1. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut yang berikutnya kita akan bahas lihat contohnya. Misal nih tadi contoh ion, ini adalah ion yang bermuatan positif, artinya ini berarti kation. Kation Li+1. Kita akan lihat ketika ini litium ini +1, maka artinya litium ini bermuatan listrik positif 1. Berarti atom litium ini tadi melepaskan elektron 1. Sehingga karena melepaskan elektron 1, maka jumlah elektronnya berkurang. Maka kita dapatkan jumlah protonnya adalah 3 karena nomor atomnya 3. Sedangkan jumlah elektronnya karena sudah dilepas 1, maka 3 dikurang 1 menjadi 2 elektron. Untuk jumlah neutronnya ini adalah 7 dikurang 3. Jadi jumlah neutronnya adalah 4. Yang berikutnya contoh anion adalah oksigen -2. Artinya ini atom oksigen ini tadi menangkap elektron 2 sehingga menjadi anion. Kemudian nomor atomnya 8, maka kita dapatkan jumlah protonnya adalah 8. Selanjutnya karena menangkap elektronnya 2, maka jumlah elektron menjadi 8 + 2 sama dengan 10 elektron. Sedangkan untuk neutronnya adalah 16 dikurang 8 sehingga jumlah neutronnya adalah 8. Baik, yang berikutnya adalah molekul. Ini partikel yang terakhir. Molekul ini merupakan gabungan dari atom-atom. Jadi kalau ada 2 atom atau lebih bergabung, maka membentuklah molekul. Nah, kemudian molekul ini ada 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama, ketika atom yang bergabung ini adalah sejenis, maka ini membentuk molekul unsur.
Yang kedua, ketika atomnya berlainan jenis kemudian bergabung, maka akan membentuk molekul senyawa. Kemudian kita akan lihat contoh molekul unsur dan molekul senyawa. Perhatikan, tadi molekul adalah gabungan atom. Contoh, ketika ini adalah atom oksigen, ada satu atom oksigen, ada satu atom oksigen. Kemudian dua atom oksigen ini bergabung menjadi satu, maka membentuklah molekul. Nah, karena sudah membentuk molekul, satu molekul ini terdiri dari dua atom oksigen. Maka kita tuliskan molekulnya adalah molekul O2. Artinya terbentuk dari dua atom oksigen. Contoh yang lain adalah ada dua atom hidrogen. Jadi ini satu atom hidrogen, kemudian bergabung, maka membentuklah molekul. Nah, molekulnya ini satu molekulnya terdiri dari dua atom, sehingga kita tuliskan molekulnya adalah molekul H2. Ini adalah tadi contoh molekul unsur. Nah, untuk molekul senyawa kita lihat, ini adalah molekul H2O. Ini ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen bergabung. Karena atomnya berlainan jenis, maka membentuk molekul senyawa, yaitu molekul H2O. Nah, ini contoh-contoh molekul unsur. Yang pertama adalah ada molekul H2, molekul O2, F2, dan I2. Ini atom-atomnya adalah sejenis, terbentuk dari dua buah atom yang sejenis, maka membentuk molekul unsur. Untuk molekul senyawa, contohnya adalah molekul H2O. Nah, ini terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Kemudian, yang ini atom CO2 ini terbentuk dari dua atom oksigen dan satu atom karbon. Yang ketiga ada molekul senyawa CH4. Ini terdiri dari satu atom karbon dan 4 atom hidrogen. Nah, kemudian ini tadi contoh-contoh pembentukan molekul unsurnya. Contohnya adalah pembentukan H2 tadi, ada satu atom hidrogen dan satu atom hidrogen yang lain, masing-masing mempunyai satu elektron. Kemudian karena ini masing-masing atom ini belum stabil, supaya stabil maka ini akan bergabung atau berikatan antara satu atom dengan atom yang lain dengan cara memakai elektron bersama. Nah, pada molekul hidrogen ini terdapat dua elektron yang dipakai bersama sehingga membentuk suatu ikatan. Ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen terbentuk karena terjadi pemakaian elektron bersama. Nah, di penggunaan elektron bersama ini tadi sama-sama menggunakan elektron bersama, maka ikatannya ini tadi disebut dengan ikatan kovalen. Kita akan lihat untuk contoh pembentukan molekul senyawa, contohnya adalah pembentukan molekul H2O. Molekul air terdiri atas dua atom hidrogen dan satu atom O. Atom hidrogen ini memiliki satu elektron pada kulit terluar. Kemudian atom O memiliki 6 atom elektron pada kulit terluar. Jadi masing-masing atom H ingin satu elektron dengan cara menarik 2 elektron dari atom O. Maka atom O juga menginginkan 2 atom dengan cara menarik 2 elektron dari 2 atom H ini. Sehingga terjadilah ikatan di mana ini terdapat 2 buah ikatan kovalen, maka terbentuklah senyawa H2O. Kemudian contoh senyawa kovalen yang lain antara lain adalah ada senyawa H2O dan senyawa CO2. Nah, senyawa-senyawa ini terbentuk karena atomnya saling berikatan memakai elektron bersama, maka disebut dengan senyawa kovalen. Senyawa yang kedua disebut dengan senyawa ionik. Ini contohnya adalah pada garam dapur atau NaCl. Nah, ini atom Na ini bermuatan positif 1. Kenapa? Karena atom Na tadi konfigurasinya adalah 281 karena nomor atomnya 11, sehingga atom natrium ini harus melepaskan 1 elektron. Kemudian yang atom Cl ini nomor atomnya 17 sehingga konfigurasinya adalah 287. Supaya stabil maka dia harus menangkap 1 elektron. Sehingga antara atom Na dengan Cl ini saling tarik menarik membentuk satu ikatan yang disebut dengan ikatan ionik. Maka senyawa yang terbentuk disebut juga dengan senyawa ionik. Nah, baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai atom, ion, dan molekul.
Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.